Malaikat di Islam itu bisa tersiksa karena bau bawang putih dan bawang merah. Nah, saudara mungkin akan mengatakan kepada saya itu vampir atau malaikat, Pak Jo. Namun begitulah yang diimani oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Dan itu tercatat di dalam hadis yang sahih, Bapak Ibu. Baiklah, kami akan memberikan 8 tanggapan. Yang pertama, bunyi hadis tersebut sangatlah jelas. Sehingga makna dan arah pembicaraan dalam hadis tersebut tentu bisa dipahami oleh siapapun yang mau menggunakan akalnya dengan baik dan mau berbahasa dengan baik dan benar. Rasulullah SAW bersabda, "Man akala al-basala was-sauma wal-qurrasa fala yaqrabannal masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Siapa, kata Rasulullah, yang memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang-bawangan, maka hendaklah dia menjauhi masjid-masjid kami. Karena sesungguhnya malaikat itu terganggu apa yang mengganggu manusia. Hadis tersebut sangat jelas maknanya, bahwa malaikat itu terganggu apa yang itu mengganggu manusia. Contohnya misalnya ketika seorang mengatakan, jangan sakiti dia, karena menyakiti dia sama dengan menyakiti aku. Kurang lebih seperti itu maksud hadis tersebut. Yang kedua, hadis tersebut menyebut kata jangan mendekati masjid. Penekanan daripada hadis tersebut adalah larangan seorang muslim untuk mendekati masjid atau bahkan tempat kumpul-kumpul kalau dalam kondisi mulutnya sedang berbau. Karena itu bisa mengganggu orang lain. Seorang muslim itu dituntut untuk tidak mengganggu siapapun. Bukan hanya dengan perbuatan atau lisannya, bahkan sampai dengan bau badan ataupun bau mulutnya. Yang ketiga, kalau hadis itu dimaknai secara tekstual seperti itu, maka hadis ini tidak akan mungkin bisa diamalkan oleh siapapun dari orang Islam. Mengapa? Karena siapa kiranya yang bisa menghindari sepenuhnya untuk tidak makan bawang merah dan bawang putih. Setiap makanan hari ini bahkan berbumbu keduanya. Maka dia tidak boleh datang ke masjid. Lalu siapa yang bisa datang ke masjid? Tidak akan mungkin ada yang memaknai hadis dengan setekstual itu. Makan bawang merah, bawang putih bisa menyakiti malaikat. Seperti yang di film-film, bawang putih bisa menyakiti hantu dan lain sebagainya. Dan yang keempat, bau yang ditimbulkan dari bawang merah dan bawang putih itu bisa dihilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara menggosok gigi, dengan cara memasaknya, atau dengan memberikan waktu jeda supaya baunya bisa hilang terlebih dahulu, baru seseorang itu bisa mendatangi masjid. Jadi hadis ini justru penekanan pentingnya seorang muslim untuk menjaga kebersihan mulutnya. Yang kelima, makna daripada mengganggu malaikat itu bukan berarti bisa menyakiti, membuat malaikat itu kemudian menderita. Bukan seperti itu. Silahkan dibuka dalam kitab-kitab syarah hadis, itu semuanya menjelaskan cara gamblang kok. Makna dari yu'dhi, mengganggu malaikat, yaitu malaikat tidak akan mau datang dan memberikan rahmat kepada orang tersebut. Dan di antara tempat yang disukai oleh para malaikat adalah tempat yang berbau harum dan tidak berbau yang menyengat atau busuk. Itu mengapa dalam Islam bukan hanya mulut, badan yang lain, bahkan sampai ruangan, tempat, baju, itu disunnahkan atau diperintahkan untuk memberikan harum-haruman. Yang keenam, hadis ini kemudian dikiaskan oleh para ulama untuk jenis makanan yang lain yang punya efek bisa membuat bau mulut. Hendaknya itu dijauhi. Bukan semata-mata makanannya yang dijauhi, tetapi poin pentingnya adalah ketika seseorang memakan sesuatu yang memiliki aroma yang menyengat, dia diperintahkan untuk menghilangkan baunya tersebut sebelum dia ke masjid atau kumpul-kumpul dengan orang lain. Yang ketujuh, hadis ini menjadi dasar perintah untuk menjaga kebersihan mulut. Maka dalam Islam disunahkan untuk bersiwak dan kemudian menjaga jangan sampai bau mulut itu berubah. Misalnya apa? Ketika bangun tidur hendaknya membersihkan mulut. Dan termasuk adalah hadis tadi, ketika seseorang itu memakan makanan yang memiliki aroma yang kuat, dia harus berupaya untuk menghilangkannya terlebih dahulu. Yang kedelapan, hadis tersebut itu juga selaras dengan hadis-hadis yang lain yang menggunakan gaya bahasa penekanan. Misalnya dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'dhini ibnu Adam, yasubbud dahr wa anad dahr." Manusia telah mengganggu atau menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghina atau merendahkan waktu, sedangkan aku yang menciptakan waktu tersebut. Hadis ini bukan maksudnya seseorang itu bisa menyakiti, mengganggu, bahkan menimpakan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan demikian, tetapi sebagai bentuk penekanan bahwa seorang muslim itu dilarang untuk mengatakan ini hari baik, ini hari buruk, ini waktu yang sial dan seterusnya. Karena semua hari itu adalah hari yang baik. Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Man adza dhimmiyan faqad adzani." Siapa yang mengganggu orang kafir dhimmi, yaitu mereka yang mau hidup berdampingan dengan orang Islam secara damai, maka dia sama dengan mengganggu aku. Poinnya di sini jelas bahwa Rasulullah melarang seorang muslim menyakiti orang lain meskipun itu adalah orang yang berbeda agama. Beliau menggunakan kata penekanan sehingga kemudian seorang muslim langsung bisa menangkap menyakiti orang kafir dhimmi itu bukan cuma dosa, tetapi bahkan dosa besar. Karena itu disamakan dengan menyakiti Rasulullah SAW. Gaya berbahasa seperti ini sebenarnya sangat mudah. Siapapun yang mau menggunakan sedikit saja dari kecerdasannya, maka tentu dia akan bisa memahami dengan mudah.